Pemirsa, menjadi wilayah dengan temuan kasus hepatitis akut tertinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan penyebab meninggalnya ketiga anak. Pemprov DKI Jakarta juga memastikan untuk peningkatan pelayanan serta melakukan upaya pencegahan agar kasus hepatitis akut tidak kian meluas. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi telah mengumumkan temuan 15 kasus hepatitis akut pada anak usia 1 hingga 6 tahun yang terdeteksi di 5 provinsi. Temuan kasus terbanyak terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan total 11 orang. Dilanjutkan Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung, masing-masing 1 orang. Dari 15 pasien, 5 diantaranya meninggal dunia, sementara 10 anak lainnya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Menanggapi 3 pasien hepatitis akut misterius yang meninggal di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta terus berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan intensif serta melakukan surveillance dan peningkatan pelayanan untuk mencegah kasus serupa kian meluas. Dinas Kesehatan untuk lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan apa sebenarnya yang terjadi. Masih dalam proses ya, nanti kita tunggu hasilnya apakah betul dugaan hepatitis akut tadi atau ada penyebab lain. Pemprov DKI Jakarta meminta agar masyarakat tidak terlalu panik dengan temuan kasus serta segera melapor jika ditemukan penderita dengan gejala sama agar bisa tertangani dengan cepat dan baik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebut ada kemungkinan kasus infeksi hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini dikhawatirkan bisa menjadi pandemi secara global. 15 kasus infeksi terkonfirmasi di Indonesia. 5 kasus meninggal juga dilaporkan terjadi di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Namun di sisi lain, Indonesia juga sedang bersiap untuk melaksanakan sekolah dengan pertemuan tatap muka 100% mulai besok. 12 Mei 2022 pasca libur bersama Lebaran tahun ini berakhir. Dan untuk membahasnya kita juga sudah terhubung pemirsa melalui sambungan Zoom dengan Dr. Alatas Fatimah Safira, tim hepatitis akut Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat siang, Dr. Safira. Selamat siang. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Dokter, ini COVID-19 belum selesai, terus sekarang kita juga sudah mulai kedatangan lagi yang baru nih, Dok, hepatitis akut pada anak, sementara PTM 100% rencananya akan dijalankan. Nah, ini tanggapannya seperti apa nih, Dok? Ya, terima kasih, Mbak Anggi. Jadi sebenarnya memang kita baru ya mendapatkan kasus-kasus ini menjadi lebih tinggi dari biasanya, walaupun hepatitis itu sebenarnya sudah ada dari sejak dulu. Dan kasus hepatitis A juga sebenarnya sudah ada sejak beberapa kali, juga ada di beberapa sekolahan menjadi lebih banyak. Tapi rasanya seharusnya tidak terlalu khawatir asal kita menjaga anak-anak itu untuk menjaga higienisnya. Jadi kalau anaknya itu menjaga kebersihannya, tidak makan sembarangan, tidak bersama-sama, PTM 100% dijalankan, itu seharusnya aman. Asal anaknya mungkin diedukasi, para guru juga memperhatikan bahwa anak-anak tersebut tidak makan bergantian ya, paling enggak itu yang penularan utama. Berarti sebenarnya hampir sama dengan menjaga jarak pada saat kita sedang berada di posisi saat ini ya, Dok ya. Untuk penyebarannya sendiri seperti apa tuh, Dok? Penularannya akan secepat apa kalau hepatitis akut ini, Dok? Ya, kalau hepatitis jenis ini sama dengan jenis hepatitis A. Jadi penularannya itu adalah melalui fekal oral. Jadi melalui mulut, makanan ya, dan feses. Jadi kebersihan itu yang harus dijaga. Lain dengan COVID. Kalau COVID kan lebih airborne, dia dari saluran nafas, lebih mudah spreadingnya. Kalau ini asal menjaga kebersihan, itu tidak, seharusnya tidak, masih bisa dijaga. Untuk perkembangan penelitiannya sendiri saat ini sudah sejauh apa nih, Dok, yang dilakukan? Kalau di luar negeri itu saat ini sedang diidentifikasi apa saja jenis-jenis virusnya.
Jadi ada yang terlihat bahwa adanya adenovirus gitu ya, walaupun ada terdeteksi beberapa virus lain. Kalau Indonesia sendiri masih dalam penelitian dari Kemenkes dengan beberapa lab khusus untuk mendeteksi jenis virusnya, dan belum diketahui, belum didapatkan virus khusus yang ditemukan dari satu kasus yang ada darahnya ya sebelumnya. Berarti kalau yang tadi saya sempat membaca, kurang lebih dalam 1-2 pekan ke depan ya dok ya, hasilnya, hasil penelitiannya mungkin akan dibagikan atau disebar ke media begitu. Dok, informasi sejauh ini kan sudah ada 15 anak ya dok ya di DKI ya dok. Nah ini bisa dibilang penyakit yang sangat mematikan nggak dok? Jadi 15 kasus itu adalah 15 kasus hepatitis. Oke. Dan belum confirm bahwa ini adalah hepatitis yang seperti di luar negeri. Baru ada satu kasus yang probable. Jadi harus dilakukan uji tapis dulu bahwa ini bukan hepatitis A sampai E. Baru dia bisa menjadi probable kasusnya. Walaupun 15, walaupun dulu juga banyak beberapa kasus, tapi kan itu adalah hepatitis A, hepatitis B, C biasanya ya. Jadi harus dikonfirmasi dulu. Ada possibility atau kemungkinan kasus ini bisa, maksudnya penyakit ini bisa menjadi pandemi nggak dok? Seperti yang terjadi untuk COVID. Karena kan sekarang kalau dilihat masyarakat sendiri aja masih belum bisa heal dengan COVID-19 begitu dok. Terus tiba-tiba datang hepatitis akut pada anak. Nah ini kira-kira berpotensi menjadi pandemi nggak sih dok? Kelihatannya kalau penyebarannya tidak secepat COVID. Tapi fatality rate-nya misalnya dia datang terlambat, nah itu bisa mematikan. Oke, dok, sebagai dokter anak begitu ya dok ya, dan untuk ibu-ibu mungkin ini yang menyaksikan tayangan ini, bisa disampaikan nggak dok mekanisme pembelajaran yang aman untuk anak nih dok, di tengah wabah hepatitis akut yang saat ini sedang terjadi dok? Ya, jadi kalau mau dilakukan PTM 100% rasanya nggak akan ada masalah. Bila anaknya sendiri disiapkan, dia lakukan edukasi bahwa harus menjaga kebersihan dari tangan, lalu bila defekasi atau buang air besar itu harus dicuci dengan baik, dengan sabun, tidak makan makanan yang kurang matang, lalu juga minum harus yang matang, tidak berganti-gantian dengan temannya. Anak-anak kan suka berganti-gantian antar teman makan. Nah itu yang harus dijaga, tidak boleh. Jadi orang tua harus mengedukasi seperti itu. Di sekolah juga mungkin guru-guru itu harus membantu untuk mengawasi hal tersebut. Rasanya kalau ini dapat dilakukan, walaupun PTM-nya 100% tidak akan membawa masalah. Oke, untuk gejalanya mungkin dok, siapa tahu para pemirsa juga ingin berantisipasi, kira-kira gejala yang seperti apa yang dialami oleh anak-anak yang perlu dirasa bukan dicurigai ya dok, tapi lebih kepada antisipasi orang tua. Gejalanya akan seperti apa dok? Ya, gejala hepatitis akut ini mirip dengan gejala infeksi biasa. Jadi seperti muntah-muntah, diare hebat ya, sakit perut hebat yang akut, tapi ya bukan yang anak yang suka sakit perut berulang seperti remaja. Atau dia demam tinggi, lalu ada gejala pernapasan akut dan lemas sekali seperti itu. Nah itu harus dilakukan uji tapis bahwa ini fungsi hatinya bagaimana, apakah ada peningkatan dari fungsi hati atau fungsi hatinya masih normal sehingga ini adalah infeksi virus biasa. Oke, untuk penanggulangannya sendiri dok atau pencegahannya apakah vaksin hepatitis yang sudah pernah dijalani anak dok? Ini bisa membantu mencegah penyakit hepatitis akut ini nggak dok? Kalau ini hepatitisnya kan masih belum diketahui penyebabnya. Kalau yang sebelumnya hepatitis itu untuk hepatitis A dan B. Jadi untuk B dan A itu aman ya kalau dilakukan imunisasi sesuai dengan jadwal yang diminta. Tapi tidak bisa mencegah yang ini karena beda virusnya. Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa menjaga kebersihan dan pihak keluarga, orang tua khususnya ini perlu brainstorm anak-anaknya begitu ya dok untuk menjaga kesehatan sambil menunggu vaksin begitu dok? Betul. Oke, baik yang terakhir dok mungkin bisa disampaikan closing statement untuk para orang tua atau mungkin para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan dok terkait dengan antisipasi hepatitis akut pada anak. Ya,
ibu-ibu dan teman-teman sekalian sebaiknya tidak usah panik dengan adanya hepatitis of unknown origin atau hepatitis jenis baru ini. Yang penting adalah waspada kalau anaknya mempunyai gejala infeksi yang tadi saya sampaikan, ada sakit perut, yang akut, diare akut, demam, lalu juga lemas mendadak, apalagi anaknya terlihat kuning terutama, itu harus membawanya ke tempat dokter ya, ke dokter setempat, apalagi kalau ada dokter anak lebih baik. Yang penting adalah menjaga kebersihan dari anak-anak tersebut karena penularannya adalah melalui fekal oral atau mulut dan tinja. Jadi selama menjaga kebersihan tangan, lalu juga melakukan prokes yang baik, memakai masker, mencuci tangan setelah BAB dan buang air besar di tempatnya, insya Allah adanya PTM tidak ada masalah. Baik, terima kasih Dr. Safira atas informasinya dan waktunya. Terima kasih Dok, Dr. Fatimah Safira Alatas selaku tim hepatitis akut IDAI. Selamat siang Dok dan selamat bertugas kembali Dok. Oke, terima kasih. Ya pemirsa, hepatitis akut yang mulai terdeteksi di Indonesia saat ini masih dalam tahapan investigasi. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI melakukan kewaspadaan dini dengan terus memantau perkembangan kasus. Dan orang tua diminta untuk mengawasi protokol kesehatan anak dengan melindungi saluran nafas maupun saluran cerna. Salah satunya dengan menjaga makanan tetap sehat. Penyakit hepatitis akut misterius yang merebak di tanah air terus menambah korban. Pasien anak meninggal dunia akibat penyakit hepatitis akut bertambah 2 orang sehingga total menjadi 5 orang. Juru bicara Kementerian Kesehatan Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, pasien meninggal dunia berasal dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Sementara jumlah kasus penyakit hepatitis akut misterius hingga saat ini tercatat sebanyak 15 anak. Dengan temuan kasus terdeteksi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung. Makin merebaknya kasus hepatitis akut misterius direspon oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Ketua Umum IDAI meminta orang tua agar tidak panik. Menurutnya saat ini kematian anak yang diduga karena hepatitis akut misterius masih dalam tahap penelitian. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengimbau orang tua mengawasi kesehatan anak dengan melindungi saluran nafas dan saluran cerna. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan sehat yang matang, sempurna, serta tidak tercemar kotoran. Kami dari IDAI tetap menghimbau agar supaya orang tua juga jangan panik ya. Yang penting adalah karena kita sekarang ini terutama dari IDAI kerjasama juga dengan Kemenkes dan berbagai pihak ini sedang terus melakukan investigasi ya penyebabnya seperti apa dan juga kita terus melakukan surveillance kewaspadaan dini ya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah satu edukasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ikatan Dokter Anak Indonesia Pusat terus berkoordinasi dengan cabang Ikatan Dokter Anak Indonesia tiap daerah untuk sigap membuat rujukan jika ditemukan anak dengan gejala hepatitis akut, guna mendapatkan penanganan cepat dan efektif serta mencegah penularan. Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama Kementerian Kesehatan terus melakukan kajian pada penyakit hepatitis akut agar dapat menemukan formula pencegahan serta pengobatan yang tepat. Dari Jakarta, Rizka Ayu, iNews, melaporkan. Bayi perempuan berusia 8 bulan asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dirawat intensif di ruangan PISU RSUP Haji Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Bayi perempuan ini diduga mengidap hepatitis akut misterius berdasarkan gejala serta data pendukungnya. Pasien bayi perempuan berusia 8 bulan asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sejak 1 malam dirawat secara intensif di ruang PICU Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Pasien menunjukkan gejala hepatitis akut misterius seperti kulit menguning, serta hasil pemeriksaan SGPT menunjukkan enzim yang paling banyak terkonsentrasi pada organ hati
dengan angka di atas 500. Berdasarkan data dan gejala tersebut, Ketua Tim Hepatitis Akut Misterius RSUP Haji Adam Malik menyatakan pasien probable hepatitis akut. Namun hingga kini pihaknya masih menunggu hasil penelitian Kementerian Kesehatan untuk mendeteksi apakah pasien benar terinfeksi virus hepatitis akut misterius. Sekarang memang keadaannya memang persis seperti yang gejala hepatitis. Gejala hepatitis tentu ada kuning dan hasil lab yang mendukung ke arah itu. Sebelumnya pihak RSUP Adam Malik Medan, Sumatera Utara menyebutkan pasien sempat mengalami perburukan secara klinis dan gejala menguning yang bertambah berat. Untuk mengantisipasi merebaknya hepatitis akut misterius di Sumatera Utara, pihak Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan telah menyiapkan 15 ruangan khusus untuk penanganan pasien. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan pasca munculnya kasus hepatitis akut misterius di sejumlah daerah. Selain meminta seluruh jajaran mewaspadai kasus hepatitis akut, Dinkes Bali meminta orang tua melapor agar jika ditemukan gejala hepatitis akut. Meski belum ditemukan kasus hepatitis akut misterius di wilayah Provinsi Bali, namun Dinkes Bali meminta jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan. Apalagi Bali merupakan salah satu pintu masuk wisatawan dari seluruh dunia. Karena kasus yang terjadi menimpa anak-anak, Dinkes Bali meminta orang tua agar selalu menjaga pola hidup sehat, antara lain dengan menyediakan makanan yang dimasak secara sempurna sebelum dikonsumsi. Dinkes juga meminta masyarakat agar segera melapor jika ditemukan kasus dengan gejala hepatitis akut.